masuk surga bersama keluarga. Wah, hebat temanya ini. Masuk surga bersama keluarga. Untuk olangan punya ajak putra, mantu, incu sampai ke bawah. Ke atasnya ayah, ibunda, nini, aki terus. Mudah-mudahan ya kita tidak hanya berkumpul di dunia demi akhlak, tapi insya Allah kita ditakdirkan bisa masuk surga bersama-sama seluruh keluarga kita. Tiasa gitu, insya Allah sangat bisa. Tinggal kembali kepada kitanya, mau nggak gitu, ya. Nah baik, dalam membahas tema masuk surga bersama keluarga, hemat saya ada 2 kajian di materi yang saya sampaikan. Pertama, kita lihat dulu apa sih kenikmatan kalau kita berkumpul bersama keluarga di surga. Ya, jangankan berkumpul di surga, namanya botram, resepnya anak icu. Ketika kita mudik kemarin saja, bangganya, gemenya kita, kadang-kadang macet. Yang penting berkumpul anak keluarga. Ya. Yang kedua, baru kita akan coba bahas persyaratan berkumpul bersama keluarga di surga. Setelah dibahas, semoga kita bisa mengamalkannya nanti ya. Baik, karena waktunya sangat singkat, saya mulai. Yang pertama, apa saja sih kenikmatan berkumpul bersama keluarga itu di surga? Quran surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 23-24. Ini membacanya dari belakang 23-24. Nanti persyaratannya ada di ayat 18 nih sampai 22. Kita simak ayatnya. Ini dia. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ini janji Allah Azza wa Jalla pada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir jannatu 'adnin. Surga Aden, surga yang paling indah. Untuk siapa itu? Yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga inilah yang akan dimasuki oleh mereka hamba-hamba Allah yang beriman bersama mereka yang soleh, waman sholaha, yakni mereka yang beriman, 1 dari bapak-bapak mereka, 2 wazwajihim, istri-istri mereka, 3 wazuriyatihim, semua turunan mereka. Luar biasa. Sebelum masuk ke dalam surga itu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat mendahului mereka masuk ke surga yang akan dimasuki oleh kita. Ini pedenya. Amin gitu Bu. Untuk apa? Menjaga pintu-pintu surga itu untuk menyambut kita, menghormat kita. Sambil mereka menyampaikan ucapan selamat, salamun alaikum bima sabartum. Wahai hamba Allah ahli surga dan keselamatanlah, kesejahteraan bagi kalian. Silahkan masuk surga yang Allah janjikan karena kesabaranmu waktu di dunia. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka alangkah indahnya tempat kesudahan itu. Kabita. Gini Pak, saya logikakan. Kan musim uleman punya ketemu hajat di gedung mewah, ribuan undangan yang datang. Jadi ibu teh barudak sok mandi kabeh, orang mayor gitu. Barulah makin orang mayor semua di hotel berbintang di Bandung. Masya Allah apa yang terjadi, mulai dari rumah macet, pakai Grab hese,
karena macet lu atlet kesang sedo lipen setipes pagalokah. Datang gedung macet lagi, ribuan undangan tanda tangan macet lagi, salaman ke mempelai macet lagi, pas mau jamuan makan macet lagi karena banyak, pas sebagai ibu sanguna beakeun lihat tapi karena ibu itu undangan spesialis VVIP tidak usah pakai Al-Faktor baru datang ke wajib mangga dijemput datang ke gedung tidak lewat jalan biasa, jalan super VIP luar biasa, di ruangan ber-AC, bukan ibu yang salaman ke pengantin yang turun di pelaminan menyupai. Begitu, ibu silakan makan sekenyangnya, secukupnya, meja besar pula AC dan sebagainya. Beres makan bungkus, nah itu kasar ibu dah. Terus dibungkus, dijajakan deh. Kira-kira kalau ibu dapat undangan segitu mau datang nggak? Tiap minggu bisa mau. Ini lebih dari itu. Allahu Akbar. Allah menyiapkan fasilitas jannatu adnin, surga terhebat. Sebelum kita masuk, Allah mengutus para malaikat, mengutus malaikat untuk menyambut kita. Ungkapan indah dari malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Betapa bahagianya kita itu. Palai dan palai heula we. Kabita heula. Luar biasa. Nah, persoalannya, Bu, kira-kira kebahagiaan mau bukan? Insya, apakah kita termasuk nominasi? Enggak, masuk ke sana. Baik, ya. Saya jelaskan tadi. Yang pertama, kenikmatan Bu masuk surga dan jannatu adnin yadkhuluna. Yang kedua disambut para malaikat wal malaika yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yang ketiga mendapat ucapan selamat, salamun alaikum bima sabartum. Yang keempat kenikmatan berkumpul di surga itu adalah fani ma'mud badar, mendapat tempat yang sangat baik. Ya, itu semua akan kita dapatkan insyaallah. Nah, pertanyaannya, apa saja persyaratan berkumpul bersama surga? Tah ieu Pak nu hesek teh, Pak. Ya kan surganya indah, hebat, fasilitasnya. Saya gambarkan sedikit aja. Ketika ahli surga itu udah masuk ke dalam surga, ketika selesai hisab, mizan dan sebagainya, Allah akan masukkan ahlul jannah ke dalam surga, ahluna ke dalam neraka. Ahli surga ditaruh ke Allah. Bahagiakah kalian wahai hamba-hambaku, termasuk yang masuk dalam surgaku? Apa kata mereka? Insya Allah termasuk kita. Kita kata, ya Rabbana, betapa aku tidak bahagia apa yang kau berikan hari ini. Aku tidak pernah di dunia melihat, aku tidak pernah mendengarnya. Ngalang nggih teu. Bu, kalau ibu mau healing nih, kan ibu suka googling tuh. Wah, iya enakeun bu, tempat makannya dan sebagainya. Pada becan kan itu. Terus kabita. Mah terus saya gambarna, saya fotona. Surga itu sesuatu yang sangat indah, di luar nalar kita, di luar penglihatan kita, di luar pendengaran kita, di luar khayalan kita. Pokoknya belum pernah kita melihatnya. Kebayangkan gimana kita takjubnya surga itu. Allahu Akbar. Permadani yang tebal-tebal, meja gelas-gelasnya ya dari emas, masya Allah. Pelayanannya, abikul bibikir, pemuda-pemuda yang sebaya, gadis-gadis yang sebaya. Komo bapak mah diriung ku bidadari Pak. Masya Allah. Kumacana ibu ditinggalkan moal. Begitu si bapak diriung ku bidadari, datanglah seorang wanita surga yang kecantikannya mengalahkan bidadari. Siapa? Pun bojo Pak. Ibu akan bisa makan cantiknya bidadari. Amin. Masya Allah. Wah, kalau udah membahas masalah surga Bu, Masya Allah.
Makanya sang pemuda bilang, ya Rasulullah, perang Uhud nih, udah menikah. Rasul mengatakan, siapa yang ingin menjadi tentara pembela agama? Aku ya Rasul, tapi aku bertanya, izinkan apa? Kalau aku ikut perang bersamamu, di mana tempatku? Fil jannah, di surga. Begitu mulai mendengar bahwa tempat surga, eta istri namanya nikahmu ditinggalkan, kami aku surga, ikut perang dan syahid. Satu-satunya jenazah yang syahid yang dimandikan jenazahnya beliau ini. Kenapa? Habis berjunub dengan istrinya pengantin-antin, tidak sempat mandi, berperang dan wafat. Begitu hebatnya para sahabat, kami takut surga, apalagi kita. Baik, apa persyaratannya? Nih, yang pertama, Quran surah Ar-Ra'd 18. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kita ambil poin pentingnya yang dikasih kotak merah. Yang pertama, orang yang siap memenuhi seruan Allah. Lillazina istajabu li rabbihimul husna. Mereka yang siap memenuhi surat Allah Tuhannya, disediakan baginya pembalasan yang baik, yang surga. Apa maknanya Pak? Ini persyaratan pertama. Kalau ingin masuk surga, surganya berkelas, adil bersama keluarga, kita harus siap lilladzina istajabu li rabbihim, siap memenuhi seruan Allah. Si benar Rasul. Ini namanya bagi Pak ya. Ada 10 semuanya. Kira-kira kita siap nggak memenuhi panggilan Allah? Tehnya kan mariji geus ngauleung bimana istajabu li rabbihim, memenuhi untuk taat kepada Allah, untuk beriman, untuk bertauhid kepada Allah, untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, badai amis, badai pahit, sulit maupun mudah, kalaupun mungkin harus berkorban, mungkin mengorbankan tenaga, mungkin harta, bahkan mungkin nyawa. Siap? Duaan. Itu Pak Yayasan. Masya Allah. Masjid ini rasanya dibangun justru untuk ini, sebagai fasilitas istajabu rabbihim. Sebentar lagi kurban. Ayo kita buktikan. Siap kurban? Domba hiji Bu bisa sekeluarga 3 juta dibagi 12 bulan, murah kurban itu. Tapi pahalanya luar biasa. Makanya Rasul marah orang yang mengaku muslim, hoyongkah surga, mampu tapi tidak mencit kurban. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallata. Siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak menyembelih kurban, maka janganlah dia dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Tong cicing di bumi Allah cumpina dek musik ke mana? Ke Ciamis. So, tunjukkan. Termasuk menghadiri pengajian nih, istajabu li rabbihim. Kalau semua muslim mati suka jadi sudah tahu ayat ini dan siap memenuhinya, masjid yang besar ini akan ampung ini. Demi mendapatkan surga adil, buktikan kita siap memenuhi panggilan Allah. Dulu para sahabat Pak dipanggil berjihad, berperang, naik kuda, memesak pedang. Apa taruhannya? Nyawa. Tapi mereka tidak ada yang mundur, bahkan mereka berharap supaya mati syahid di medan laga. Iji berat punya. Kita mulai yang ringan yang kita bisa lakukan aja Pak. Tidak ada alasan malas-malas untuk berjamaah. Tidak ada banyak atudak
atuda insu atuda untuk hadir ke pengajian kalau kita serius ingin masuk surga ada bersama keluarga. Hiji, dua, wah lebih hese keduanya. Ya, apa itu Bu? Ar-Ra'd 19-20. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang kedua, الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Kalau kita simpulkan ayat 19-20, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu itu dari Tuhanmu itu benar? Samakah dengan orang yang buta? Ini Quran turun berkaitan dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Nabi, dan Abu Jahal, dua tokoh besar Quraisy waktu itu. Hamzah bin Abdul Muthalib orang yang beriman syahid ketika perang di Uhud. Abu Jahal sebaliknya. Maka Allah bertanya, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbik al-haq kaman huwa a'ma. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad itu hak dari Tuhanmu adalah benar? Samakah orang yang buta? Kaman huwa a'ma, itu Abu Jahal tadi. Ya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kita sebutkan dari ayat ini. Nah, di ayat terakhir saya katakan allazi yufuna bi ahdillah wala yanquduna mitsaq. Mereka yakni orang-orang yang siap memenuhi janji-janji mereka kepada Allah dan mereka tidak merusak janjinya. Apa janji kita kepada Allah, Pak? Pertama, janji di alam rahim. Ketika kita dikandung oleh ibunda kita, ditanya ruh kita, ya Allah, apakah kalian menyaksikan aku ini Tuhan kalian? Qalu syahidna ya Rabbana, kami menyaksikan, kami berjanji bahwa Engkau ada Tuhan kami. Ruh kita sebelum kita lahir sudah berjanji pada Allah bahwa kita mungkin Allah Tuhan kita. Sekarang 17 kali Pak janji itu diulang dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, janji itu harus dipenuhi, bahwa tidak ada zat yang lain yang akan kita ibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada zat yang akan kita mintai pertolongan kecuali hanya Allah. Kita prakteknya. Contoh, ibu jualan di Andir, di Ciroyom, di Kircon, di Iswai, jualan air batu kios sebelah payu di isuk kita konsumen di Kaputi uang hiji dua ayah harus pojok atau bu jualan hayang payu mah atau tong samanea. Ah mulai ta kudu 10 manea, kudu make bumbu, mulai hasan setan tuh. Ibu ngada masayu teu make bumbu maraos bu, kudu nge bumbu jual oke. Bumbu naon neng? Ka Gunung Kawi. Abdi bukti sakali datang ke itu buringkalan rezekina, usaha maju, dagang maju, mobil namahan, imah namahan, hutang tong kagoda. Iyyaka na'budu keringan wae, tik brek wae, dokter di papai apotek kabeh mesti gudang obat. Bu eta mah lain penyakit biasa, penyakit tumpangan. Mulai. Lain ubaganan dokter gitu mah. Kudu kanu pintar gitu. Pintar nipu. Ka mana? Ka mamanu. Pasien saya di Ciruan saeutik. Hati-hati. Jangan kegoda. Dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, uju untung, uju rugi, sehatkah, sakitkah, tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siap? Tauhid.
Dan ini yang akan menghalalkan kita masuk surga. Ini pula yang akan mengharamkan kita masuk neraka. Sampai orang yang akhir hayat menjelang mati, Rasul bersabda, laqilu mausakum la ilaha illallah. Takitkan dia supaya berucap la ilaha illallah. 2, stilu 4, 5, menghubungkan silaturahim. 4, takut kepada Allah. 5, takut kepada hisaban di akhirat. Ayat 21. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Mereka orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga Aden bersama keluarga itu adalah mereka yang menghubungkan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan, yakni menghubungkan silaturahim. Kita tahu Pak, silaturahim itu Masya Allah hikmahnya, fadilahnya luar biasa. Saya sampaikan satu hadis saja. Ayub syarru fi rizkihi wa insa'alu fi asarihi aliyasil rahimah. Siapa yang ingin dibukakan pintu rizkinya, siapa yang ingin dipanjangkan sisa umurnya, sambungkan silaturahim. Dengan silaturahim itu rizki dibuka. Apa rizki Bu? Nukia. Ini sebagian kecil rizki Pak. Kesehatan, kebahagiaan rumah tangga, dagangnya, jualannya, bisnisnya, rumah tangganya, anak-anak disolehkan, badannya disehatkan, dihargai oleh masyarakat, itu rizki. Itu bisa kita dapatkan dengan silaturahim. Ataukah harus nyambung, dan dunia komunikasi dijelaskan kalau kita berinteraksi sosial dengan masyarakat, lingkungan sekitar kita, akan timbul 2 dampak. 1, kita yang akan diwarnai oleh lingkungan, kita akan dikenal oleh orang banyak, oleh lingkungan. Yang kedua, kita akan banyak mengenal orang. Kan orang populer gitu. Kan kami rame demi popularitas ngabian kumaha we gini kan. Padahal dalam Islam sudah diajarkan itu melalui silaturahim. Asal silaturahimnya yang menimbulkan kebaikan. Jelas Bu? Silaturahim yang menimbulkan kebaikan. Rasul kalau silaturahim Pak, pasti ada buah tangan. Namun minimal doa yang ikhlas. Nabi menjamin tiada seorang muslim taqiyani, dia berjumpa lantas bersalaman ikhlas, saling memaafkan, maka Allah akan menggugurkan dosa kedua hamba Allah ini dari celah-celah jarinya sebelum tangannya lepas. Beda jeung salaman di kota ka kampung, rencem gelang eta sagede pelak beca itu, cincin rindir, lila sama di kuping cucu damang cucu nah tingali tah. Itu mengundang azab Allah. Atau sasalaman tukeran dosa cucu abis silaturahim di kampung di kota kamu teh bade naon teh di bade nyanggakeun samudaya kalapatan nu alit nu agung nyanggakeun ceuk sistem sami-sami neng sawangsuna eta mah tuker dosa. Atau datang ke mertua anak incu 20 di mobilan kabeh datang sabulan cicing di itu balong saat kebon beak lumayan mau resiko bulanan balik hayang di bekalan datang teu mawana-nawan eta mah garong. Silaturahim yang membawakan kebaikan Pak yang dimaksud. Silman qata'aka wa ahsin ila man asailai. Hakikat silaturahim, sambungkanlah silaturahim olehmu kepada orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepada. Eta hebat silaturahim. Kalau ibu baikkan pada orang yang bager ke ibu sok mere sok nanya, biasa itu. Yang luar biasa kita baik kepada masyarakat yang jelek pada kita.
Siap berat. Kamana si anu teu ngaji, pan kami katabak beca. Alhamdulillah. Kan gitu kan. Takut kepada Allah, walam yasya'allah, takut kepada hisaban di akhirat. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, para sahabat kalau udah bicara akhirat menangis semua. Kita lihat visualin ya. Sekalian, jangankan bicara hari akhirat nanti. Bagaimana ayat yang baca tadi, al-jajalahu iza bismillahirrahmanirrahim iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang amat sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, semua isi perut bumi akan hancur. Kenapa? Dihantam berbagai macam tragedi kiamatul kubra. Para ilmuwan memprediksi dalam berbagai film dikemas, mereka meyakini dunia ini akan hancur. Padahal Quran sudah mengatakan 14 abad yang silam, 610 Masehi, kullu syai'in halikun illa wajhah. Bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan akan hancur, akan musnah kecuali Allah. Gimana kehancuran bumi dan isinya? Nah, kita simak untuk mendekatkan kita min khosyatillah, takut kepada Allah, takut dari sahabat Allah Azza wa Jalla. Di Quran surah Al-Hajj 22 ayat 2, Allah menggambarkan kondisi manusia waktu itu, mereka berlarian ke sana kemari seperti orang mabok, saking takutnya. Wanita-wanita yang hamil semua langsung melarikan. Di Al-Jajalah katakan wa qalal insanu malaha, manusia berkata ada apa ini, ada apa ini. Mereka baru nyadar bahwa itulah hari yang Allah janjikan. Masya Allah. Kiamatul kubra itu digoyahkan oleh Allah. Hanya tanda-tandanya diceritakan berbagai dalil. Saya visualkan dalam film. Biasanya aku film suka bingarkos gitu. Ini Bu, Masya Allah. Dipastikan kalau sudah begini, tidak ada manusia yang sombong menyombongkan dirinya. Tidak ada bangunan apapun yang bisa bertahan. Manusia akan berlarian. Mereka akan mencari mana ibuku, mana anakku. Wa qala insanu malaha, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Nah, bisa seperti ini, pintu tobat pun sudah tertutup rapat. Allahu Akbar. Terus Bu siana. Ini bukan menonton film, bukan. Kalau di gedung dakwah di kebun kopi diputar full Bu ya. Ikan di masjid. Ini untuk mendekatkan tafsir ayat tadi saja Pak, sekilas. Terus berikutnya ayat 22. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Persyaratan berikutnya tadi Bu, yang keenam walladzina syabaru, mereka yang sabar. Bu, sobar teh Pak gampil diucapkeunana tapi hese dilaksanakeunana. Betul? Kabatul bisa sing sobar, tapi kita sendiri kadang-kadang nggak bisa sobar. Sobar itu minimal dalam 3 hal Pak. 1, sobar ketika mendapatkan musibah. Ya Bu, ditinggal wafat oleh orang kita cintai, dagang rugi, awak geringan, sing sobar. Al-Anbiya 21 ayat 83. Nabi Ayub alaihissalam menceritakan beliau sobar, Masya Allah, sampai 18 tahun menderita sakit yang tidak biasa diderita orang lain. Sekujur tubuhnya, Masya Allah, penuh borok-borok. Bilatung di mana-mana. Ketika sholat diambil, disimpan, habis sholat disimpan deh ke badannya. Ya Rasulullah cek istrina, picun we atuh penyakit
Kalau aku buang, aku zolim karena dia bisa makan di tubuhku. 18 tahun. Apa doa Nabi Ayub? Al-Anbiya 83. Bukan minta sembuh. Anni masaniyazul wa anta arhamur rahim. Ibu hafal kita doa ketika sakit yang sangat merepotkan. Anni masaniyazul wa anta arhamur rahim. Al-Anbiya 83. Ya Allah, aku sedang ditimpa penyakit yang sangat merepotkan, tapi aku yakin Kau Zat yang Maha Penyayang di semua yang menyayang. Bukan cengeng, bukan lebay, bukan minta sembuh. Orang mah nyeri huntu sapeting beas, kata gelas beak dua lusin. Teuing dalu incu dicarekan. Teu sabar. 2. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Bapak Ibu hadir ke Al-Akhlak ini, kalau nggak sabar nggak mungkin datang. Ahad hari libur sama anak, jogging sama keluarga, kudu ngaji lagi. Kalau kita tidak punya kesabaran ngaji, nggak mungkin. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Salat tarawih panjang bacaan nanti imam nanti. Ya udah capek, kenyang, aduh, Allah ya Rabbi. Orang yang sabar makin panjang, makin iman. Di haram Bu, nggak pernah ada protes Bu. Di urang maca sih panjang, imam teh dipakai di pada kain panjang deh. Makanya nu pinuh teh pada kain tarawih teh anu parondo. Saya dapat beberapa film di media tidak usah saya putar itu 7 menit selesai tarawih. 1 rakaatnya 1 menit, masih panjang. Ada 1 rakaat beberapa detik saja. Tapi aneh jemaah nak pinuh resep sakedeung. Hadirin rahimakumullah. Baik. 2, 3 sabar dalam menjauhi kemaksiatan. 7 ibtigha'a wajhi rabbih. Mereka selalu mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Di semua aktivitasnya dari bangun tidur pagi, siang, malam sampai tidurnya yang mereka cari satu, ibtigha'a mardhatillah, keriduan Allah. Bu, saya jelaskan sedikit. Ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma ngaji, berdoa, berzikir, isim, itu ibadah mahdhah. Ada lagi satu lagi, ibadah ghair mahdhah. Semua kehidupan kita ini, ibu masak di dapur itu ibadah, bapak kerja dari nafkah itu ibadah, Pak. Semua aktivitas kita dari pagi, sore, malam sampai tidurnya, sampai masuk WC-nya, sampai buang hajat itu poin-poin ibadah bagi orang beriman. Nah, niati semuanya itu demi mendapatkan ridho Allah. Kalau ibu sudah beribadah, masak, ngurus anak dan sebagainya, dasarnya indah pada Allah, ringan, hampang, himping, lelah jadi lillah. Bapak capek-capek dibikin ke pojok beak deui, usaha deui, bikin di beak deui. Kalau diniatan mencari Allah, enjoy ya Pak, nikmat insyaallah ya. Baik. 8. Wa aqamas shalah, mendirikan sholat, bukan melaksanakan kade, beda ya, tapi mendirikan sholat. Dalam Al-Quran dijelaskan Pak, orang sholat itu ada 2 nasibnya, satu masuk surga, satu lagi masuk neraka. Loh, sholat masuk neraka kok bisa? Fawailul lil neraka. Wail itu tempatnya bagi orang yang suka sholat. Sintong sholat, aku mau tuh sholat mah. Nerakana lebih tingkat, lebih tinggi, sakor. Al-Mudaththir 42. Masalah aku fi sakor. Kenapa kalian berada di neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, ya Rabbana, kami dulu tidak pernah sholat. Rajin sholat sakali-kalina, amanat ke anak ka juga, omat bapak engke bawa ke masjid, tapi di masjid mung di tukang hayang panghareupna, imam oge kudu aya tukangeun bapak. Sakali-kalina harita geus mewot.
Selama hidupnya nggak pernah injak masjid, nggak pernah berjamaah, geus maot amanat bapak engke kudu dibawa ke masjid, hayang panghareupna imam ge teu meunang hareupeun bapak, bukan bapak. Allahu Akbar, ma salakum fi saqar. Ya, naudzubillah. Makanya yang disebut dalam Al-Qur'an mengeluarkan muaqamus, mendirikan, bukan amilus. Yang masukkan siapa? Yang sholat yang memenuhi 3 syarat: khosyi'un, daimun, yuhafidun. Khosyi'un, khusyuk. Daimun, dawam. Yuhafidun, memelihara sholatnya. Ya. 9. Wa an mabu ketinggal wa anfaqu mimma rajaqnahum syirau walania. Mereka selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dari poin 9 ke atas itu hablum minallah. Poin 10, poin 8 ke atas 108 hablum minallah. Semin hablum minannas. Artinya Allah ingin menyatakan bahwa tidak cukup hanya ritualitas praktikal kepada Allah saja untuk menebus surga itu, tapi tunjukkan juga hablum minannas. Jadi kita ini belum termasuk orang yang bertakwa, Pak. Al-Imran 133 sampai 136. Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, 5. Kalau hanya baik kepada Allah saja. Takwa itu ketaatan secara vertikal, juga ketaatan secara sosial. Di antaranya ini, kita siap menafkahkan harta terbaik kita untuk kepentingan umat sekitar. Siap, Bu ya? Saya ingat seorang sahabatku, Sauban namanya. Ingat namanya Sauban. Sauban pakai sa. Kemudian sepanjang hidupnya, Pak, hanya 1 kali absen tidak sholat berjamaah ke masjid subuhan. Ditaruh ke Nabi. Kemana Sauban? Makanya usai berjamaah Rasul mensuruh spansyarofan nas malikumkan, beliau membalikkan badannya ke arah jamaah untuk melihat. Mana Sauban? Beliau suka duduk di tempat-tempat khusus. Dia coplok di pojok sebelah kanan. Bapak juga punya makom ya. Ini makom Pak Haji, makom siapa itu? Imam tahu. Loh, kemana aku sholat? Nggak tahu ya Rasul. Siapa yang tahu rumahnya? Aku tahu. Yuk kita tengok Sauban. Nah, ini biasakan Pak di masjid kita ini. Ibu kamar si buat, tetapi ayo tengok. Insya Allah tidak akan kurang jamaah ini. Satu persatu jemaah kita akan merasa diperhatikan. Kalau masyarakat masih diperhatikan, eksistensi dirinya tidak usah diungkul di speaker. Ayo ngawas, terkedah Pak DKM, Kang Bayu terkedah. Mereka butuh dan ngaji nanti. Libur aja, protes Pak DKM. Kenapa libur ngaji? Nanti. Penuhi kebutuhan umat, layani kebutuhan, perhatikan eksistensinya. Kamar itu, saya tahu malas, tak ulah gitu Bu. Yang seudon. Nah, 5 mil rumah itu jauh. Dari suka jadi kemana ya? Ke Kilcon, 5 mil, jauh banget. Pas datang ke sana, disambut Ummu Saiban. Wahai Ummu Saiban, mana suamimu nggak berjamaah ke masjid? Ya Rasulullah, suamiku nggak datang ke masjid semalaman wafat. Bapak, catat Pak, cuma 1 alasan tidak datang ke masjid karena meninggal. Nabi menyatakan hadis yang lain, 1 kali nggak ke masjid dimaklumi, 2 kali mungkin sampai, 3 kali hati-hati, dia sudah mendapatkan ciri-ciri munafik pada dirinya. 3 kali berjamaah ke masjid tanpa alasan syar'i, bapak-bapak, ibu tidak, bapak khusus. Dia sudah memiliki ciri-ciri munafik. Sejak itu kami, kata para sahabat, tidak ada yang tidak berjamaah. Semua ke masjid. Pasar kosong, kegiatan kosong, toko-toko tutup. Sampai sekarang Pak, sampai hari ini Makkah Madinah begitu. Aturannya kalau azan berkumandang tidak boleh dibuka. Restoran matikan lampunya. Sehingga kalau ada yang sakit dan kami, maka kami jemput dia, digeyeng kiri kanan, dipapah di belakang masjid, didudukan di sof.
Iraha orang balik itu tah. Masya Allah. Isi Sarban bilang, ya Rasul, aku kaget ketika suami menjelang wafat, dia mengatakan 3 kalimat ajrawakdi. Apa? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Rasul tersenyum, wahai Ummi Sarban, berbahagialah kau, suamimu ketika menjelang wafatnya Allah sudah menunjukkan, memperlihatkan kebaikan di amal solehnya. Ibu lihat tuh Fussilat 40 pas 1 ya? Surah 31, surah 41, 30, 31, 32. Allah akan menunjukkan pada hamba yang beriman, wabshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Sebelum kita diambil nafas kita, Pak, mata batin kita akan diperlihatkan tempat kita di surga yang akan tempatin. Amin. Yang kita sampaikan dari semua, Pak. Ini bukan dongeng, Pak. Kita ngaji dengan qala Allah, qala Rasulullah, bukan dongeng. Kenapa tidak lebih jauh? Allah menunjukkan langkah-langkah kaki suamimu dari rumah ke tiap langkah itu akan jadi pahala. Tiap langkah itu akan menjadi kiparat dosa. Tiap langkah itu yarfa'u darajah, mengangkat derajat hingga 5 mil dirasa kurang jauh. Bapak anu bubina 5 mil ge saha ka masjid. Di warna Bu, tidak ada perjalanan yang dianggap paling sulit, paling berat ka masjid. Punten, bumi antel jeung sunan masjid da teu kabita yang banyak mah. Tapi ka Bali sabaraha ditebak we. Healing mah. 2, kenapa tidak semuanya? Beliau kalau pergi ke masjid itu bebekelan, Bu. Tiba-tiba ada yang minta-minta dibagi 2 roti teh setengah ewang. Allah lagi-lagi menunjukkan tut'imu ta'am, pahala memberikan makanan demikian dahsyat hingga beliau kaduhum, kenapa tidak aku berikan semua? Kenapa tidak yang baru? Pakai 2 bajunya untuk menjaga diri kepanasan, kedinginan. Baju luar yang agak lusuh, baju dalam yang bagus. Kalau datang ke masjid, baju luarnya digantungkan, baju bagus pakai salat. Dikasihkan baju luar, Pak. Bapak minta itu. Allah menunjukkan dari pahala memberikan baju. Kenapa tidak yang bagus aku berikan? Masya Allah, ya. Yang ke-10, menolak kejahatan dengan kebaikan. Semoga yang 10 poin ini paham lah ya, Pak. Ini ayat harus dibaca diulang-ulang. Kalau enggak diulang-ulang tidak akan paham. Paham dulu, udah paham semuanya, ya, baru amalkan. Hadis sekalian, saya ingin menunjukkan beberapa film, Bu. Ini tentang kesabaran. Memang untuk memiliki kesabaran itu tidak mudah, Bu, ya. Tapi kita mesti sabar, Bu. Seperti ini, Bu. Contoh, Bu, nih. Ini ceritanya yang fakir. Dia pakai belakangan. Duluan pakai mobil sebelahnya, mobil mewah pun. Dia nggak terima supaya geser mobilnya. Dia melakukan yang sangat tidak bagus akhlaknya. Mobil mewah di Banjur, Bu. Kemudian dia turun, kusyucut. Orang mananya, Bu, orang suka jadi. Allahu Akbar. Dek naon dah. Masya Allah, emosional. Tapi supir sebelah sugan lemek, sugan nyarek, terkaluar acan, dia mengambil sikap diam 1000 bahasa. Dia halangan, ditantang keluar, ini gelut tuh, meren begitu, kira-kira lah, rame-rame, nggak keluar, ditutup malah jendelanya. Ini disebut dengan wal kazil ghairul afina aninas, Al-Imran 134. Dia bisa menahan emosinya, memaafkan orang yang bercerai. Nyokot naon tah? Ulu dulu. Nyokot pilot, mobil 2 miliar di film. Masya Allah. Pertanyaannya, kalau mobil ibu begini, kayak buku mata. Wah, tidak bayang. Tawas, Bu.
Tapi soba itu susah. Contoh nih contoh nih. Bulan Ramadan yang mulia ini saya juga menahan lapar, dahaga, dan juga menahan marah. Tetapi jangan Tuh. Jadi Bu, hese sahabat Bu. Wajib berpuasa dan tidak pakai minum saja. Kita harus bisa menahan emosi, jangan marah. Saya kadang-kadang orang yang tidak pernah berpuasa. Jangan marah Bu. Adalah untuk tidak marah. Filmnya banyak Bu, dan waktunya sangat singkat, ke depan aja lah. Tapi intinya 10 poin telah kita sampaikan. Semoga kita semua atau saya menyampaikannya bisa paham Bu ya. Satu persatu kita amalkan. Emang nggak bisa sekaligus Bu ya, bertahap saja. Hari Senin baik. Aduh, kelebihan motornya ya tuh. Terima kasih. Bang Kali ada yang ditanyakan atau cekak? Mangga silakan. Mangga insyaallah. Ini yang 10 poin tadi Bu ya. Mangga insyaallah. Ini kesimpulannya Bu, yang tadi. Mangga, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu. Pada hari ini di Masjid Jami Al-Ahlak kita Alhamdulillah hadir untuk pengajian jihad, pengajian hari Minggu Al-Ahad. Semoga kita pengajian ini dirahmati, diberkati Allah. Amin. Rabbal alamin. Bapak yang sampaikan Ustaz adalah hal-hal yang positif untuk para jamaah kami yang ada di sana. Semua. Tetapi yang belum saya yang ingin sampaikan Ustaz, yang harus yang ada yang positif, tapi ada yang hal yang disampaikan juga hal-hal negatif. Para ustaz, para kiai telah menyampaikan beberapa balighu anni walau ayat, kulil haqqa walau kana murad. Itu baik ini baik pengajian atau tidak istilah disampaikan. Nah, ingin saya sampaikan Pak, pada hari ini adalah rangkaian ayat-ayat Al-Quran, sehingga orang itu memberikan sampai-sampai dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah hingga dia optimal melaksanakan perintah Allah dan aturnya atau sunnah Rasulullah SAW. Tapi hal-hal yang demikian banyak yang dilupakan. Pertama, al-asr wal asri, demi masa. Innal insana fi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu yang pertama. Kedua, surah Ad-Din dinyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kembalikan kepada iman. Sehingga pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, ma huwa iman ya Rasul, ma huwa iman? Al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa arkanun bil arkan. Nah, di sini harus umat Islam itu menyimak hal-hal demikian. Sedangkan disampaikan juga 3 bulan 10 hari kita dalam kandungan ibu alastu birabikun kalau para sarina. Yang ingin saya pertanyakan Ustaz, di dalam Al-Quran juga kalau tidak dirangkai ayat-ayat ini, orang-orang itu insya Allah tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan dalam Al-Quran tahun Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Nah, ini terpotong pada umat Islam, sehingga ada menimbulkan dari kalangan kita umat Islam ada yang disampaikan tadi yang munafik, ada yang fasik.
dan ada yang musyrik, sehingga kita menyampaikan ini sangat organik sekali. Sedangkan orang fasik juga Yan. tingkat kesosialannya sangat tinggi. Sedangkan kita yang orang-orang masih yang mengimani, maka hati surga itu adalah di iman. Terima kasih yang ini dapat saya sampaikan untuk mengoptimalkan ayat-ayat yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Haji, alhamdulillah. Hemat saya ini bukan pertanyaan Bu ya. Jadi garis bawah yang luar biasa, tambahan ilmu untuk kita sekalian. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas yang sampai betul-betul harus menjadi amal. Ya, bukan hanya ilmu, tapi harus juga jadi amal. Ketika mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, memang tidak bisa sekaligus. Bertahap. Ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan. Tapi yang jelas, ketika kita punya niatan yang baik untuk terus bisa mengamalkan, insya Allah hakikatnya Allah jual nanti akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan, taufik dan hidayah pada kita, ya kita insya Allah menjadi seorang muslim yang kafah. Target kita sebelum kita wafat itu betul-betul harus kafah. Wala tamutunna illa wa antum. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Haji Sukwan. Ada lagi? Yan, siap? Cekap Bu? Cekap. Mudah-mudahan nih yang perdana Kang Bayu DKM, Allah berikan taufik hidayah, ilmu pada kita dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf segala kekhilafan. Nanti kalaupun tidak pertanyaan belum bisa disampaikan saat ini, diambil Bu tiap subuh jam 5 buka jam genep ya. Ibu bisa di Rama FM atau di Facebook di PDM ya, DM streaming. Sekian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.